Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, saya ingatkan untuk pembelajaran hari ini, aturan pembelajaran daringnya yaitu matikan mic-nya, kemudian nanti saat bertanya atau diskusi silakan kalian boleh menyalakan mic-nya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar semuanya lancar. Ketua kelas silakan bisa memimpin doanya. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Kemudian untuk hari ini nanti kita akan absen dulu kalian. Sudah saya share juga linknya di Microsoft Teams. Ini adalah link absen kalian hari ini. Saya juga sudah mengupload bahan ajar dan media pembelajaran di link seperti ini. Oke, ini untuk absennya, silakan kalian isi nama, nomor absen, kemudian tanggal hari ini, dan keterangan. Nah, jika kalian memang sakit, tulis aja sakit. Jika memang izin atau perlu, silakan tulis izin, dan jika sehat, kalian tulis sehat. Jadi kejujuran di sini, jika memang kalian tidak masuk, kalian tulis aja misalkan izin kenapa. Jadi saya nilai kejujurannya kalian di sini. Oke, kemudian untuk hari ini kita nanti akan belajar tentang struktur kontrol pemrograman. Sebentar. Oke, saya ini dulu. Oke. Oke, anak-anak masih pada standby ya. Oke, sambil menunggu, kalian bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Kalau bisa di rumah aja, jangan kemana-mana. Dan misal ada perlu, kalian jangan lupa pakai masker gitu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Oke, sebelum masuk, saya izin bertanya dulu. Kalian itu punya Facebook enggak ya, anak-anak? Punya Facebook tidak? Punya. Oke, kalian pernah nggak mengalami ketika kalian mau login ke Facebook itu mengalami hambatan atau tidak bisa login? Pernah ya? Oke, saya kira semuanya itu pernah nggak mungkin langsung bisa login. Nah, di situ adalah salah satu kondisinya, kondisi di mana ada dua kondisi, di mana kalian bisa berhasil masuk dan yang satunya tidak bisa berhasil masuk. Ya, berhasil masuk berarti kalian benar memasukkan password dan emailnya. Nah, jika salah atau kalian salah memasukkan password dan emailnya, maka kalian tidak bisa tidak bisa login ke halaman Facebooknya. Begitu ya anak-anak. Oke, baik, langsung saja saya akan jelaskan materinya. Di sini kompetensi intinya ada dua untuk 3 dan keempat, kemudian kompetensi dasar dan IPK-nya. Kita akan menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Untuk indikator pencapaian kompetensi, nanti hari ini kalian dapat mengidentifikasi struktur kontrol percabangan dan menganalisis struktur kontrol percabangan. Jadi kalian nanti tahu, oh kasus ini kalian termasuknya struktur kontrol percabangan yang mana. Kemudian kita juga dapat menganalisis juga. Ya, tujuannya yaitu nanti kalian setelah melaksanakan kegiatan belajar dan melihat tutorial, kemudian tim Microsoft Word, kalian itu nanti mampu mengidentifikasi dan mampu untuk menganalisis struktur kontrol percabangan. Oke. Nah, kedepannya gimana? Kedepannya materi ini akan sangat berguna nanti ketika kalian akan membuat suatu program. Nah, kalian kan jurusannya RPL, otomatis nanti makanan sehari-hari kalian yaitu membuat program, entah itu program berbasis web, desktop, maupun program yang berbasis Android. Oke, ini langsung saja saya jelaskan untuk definisi dari struktur kontrol percabangan. Nah, struktur kontrol percabangan adalah penyataan blok Java yang mengizinkan user untuk memilih blok kode spesifik dan mengabaikan blok kode yang lain. Jadi struktur kontrol percabangan ini kita dihadapkan dengan kondisi pilihan, nantinya akan dieksekusi mana pilihan yang sesuai dengan kondisinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk jenis-jenis dan contoh programnya. Anak-anak
ya, dulu waktu pelajaran awal-awal itu kan ada algoritma. Algoritma itu kan ada percabangan, ada algoritma sekuensial, dan ada algoritma perulangan. Nah, di sini kita akan belajar yang algoritma percabangan, tetapi kita sudah menerapkan ke programnya. Programnya kita belajar tentang pemrograman Java. Oke, kita lihat untuk jenis yang pertama. Ada statement if. Statement if ini, pernyataan ini akan menentukan sebuah pernyataan atau blok kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika persyaratan bernilai benar atau true. Jadi statement if ini adalah statement satu kondisi. Masih ingat ya satu kondisi seperti apa? Jadi hanya ada satu kondisi. Oke, kita lihat di bagian flowchart-nya. Di sini ada if kondisi true dan false. Jadi jika kondisinya dia benar, maka dia akan melakukan sesuatu. Nah, jika salah, maka dia langsung mengerjakan di bawahnya. Oke, contoh programnya kita langsung aja. If belanja lebih dari 100.000, sistem out print line, selamat Anda mendapatkan hadiah. Kemudian sistem out print line, terima kasih. Jadi untuk program yang ini, jika saya memasukkan angka 120.000 misalkan, nah otomatis programnya yang akan keluar adalah selamat Anda mendapatkan hadiah, kemudian tulisan terima kasih. Namun jika saya belanjanya itu kurang dari 100.000, misalkan 80.000, maka akan muncul tulisan terima kasih. Jadi tidak ada tulisan selamat Anda mendapatkan hadiah. Begitu ya, ini untuk yang statement if. Nah, jelas ya anak-anak? Oke, jelas, saya lanjutkan ke jenis yang kedua, ada statement if else. Statement if else ini digunakan apabila kita ingin memilih beberapa pernyataan dengan kondisi true dan pernyataan yang lain dengan kondisi false. Nah, kita lihat di sini ada flowchart. If nilai lebih dari 70, maka dia true atau lulus. Nah, jika lebih dari 70, maka dia akan menampilkan lulus. Jika tidak, maka akan menampilkan tulisan gagal. Oke, untuk contoh programnya, if nilai lebih dari sama dengan 70, maka tulisannya selamat Anda lulus. Jika tidak, maka Anda gagal. Oke, anak-anak, jika misalkan nih saya memasukkan angka 5, misalkan saya memasukkan angka 65, kira-kira munculnya apa tulisannya? Oh ya benar, maaf Anda gagal karena 65 itu kurang dari 70 gitu ya. Berarti sudah paham ya. Oke, kalau gitu saya lanjut ke jenis yang ketiga, ada statement if else if. Nah, statement if else ini pernyataan yang banyak kondisinya. Kan di sebelumnya juga ada yang satu kondisi, dua kondisi, dan lebih dari dua kondisi. Nah, ini yang statement if else if. Kita langsung lihat di bagian contohnya sama flowchart-nya. Nah, karena banyak kondisi, kita lihat di flowchart ini ada banyak percabangan. Ada yang nilai lebih dari sama dengan 90, ada yang nilai lebih dari 80, dan sebagainya. Jadi, grade-nya itu masing-masing dari kondisinya itu. Nah, misalkan saya kondisinya lebih dari sama dengan 90, maka pernyataannya dia akan mendapatkan grade yang A, gitu ya. Nah, untuk contoh programnya pun sama. If nilai lebih dari 90. Nah, kalau lebih dari 90 maka A, gitu ya. Kalau else if, jadi jika nilai lebih dari 80, maka grade-nya adalah B plus, gitu seterusnya, gitu ya. Kita lihat di sini. Semisal saya ini memasukkan angka 30, kira-kira keluarnya apa anak-anak? 30. Ya, benar sekali. Ini kan dia kurang dari 40 ya. Oke, jadi untuk 40 nilainya masih D, tapi tadi saya menyebutkan 30, berarti grade-nya adalah E. Oke, sudah pinter-pinter ya anak-anak. Selalu standby ya, jangan ngantuk. Kita belajar program itu harus semangat. Oke, lanjut lagi untuk jenis-jenis dan contoh program. Yang terakhir ada statement switch case. Nah, switch case ini adalah bentuk lain dari if else if. Jadi sama-sama sama-sama percabangan dengan banyak kondisi. Nah, sama kan di sini lihat flowchart-nya, ada case 1 atau kondisi 1, ada kondisi 2 dan 3. Kemudian masing-masing kondisi ini ada pernyataan masing-masing. Nah, gini, kita lihat di bagian contoh programnya ada switch lampu, ada merah. Jika milih merah, maka lampu merah berhenti.
Kemudian jika kuning, lampu kuning hati-hati. Kemudian jika lampu hijau silakan jalan gitu ya. Jadi nanti ketika kita memasukkan merah, otomatis nanti keluarnya lampu merah berhenti. Nah, ketika kita memasukkan warna selain merah, kuning, hijau, maka program ini akan masuk ke defaultnya. Defaultnya apa? Warna lampu salah. Nanti keluarnya seperti itu. Ini untuk yang jenis switch case. Oke, nah di sini sebenarnya saya sudah mengelingkan atau menggunakan video pendukung, nanti bisa kalian lihat saja untuk linknya. Ini sebenarnya sama dengan yang seperti saya jelaskan tadi, dan ada animasinya juga. Jadi nanti silakan untuk literasi kalian lihat sendiri, untuk YouTube-nya dipelajari sendiri. Oke, gitu ya. Sebentar, ini saya close dulu. Oke. Ini saya close dulu untuk PowerPoint-nya. Bagaimana anak-anak? Ada gambaran tidak ya? Untuk materi ini. Untuk materi struktur kontrol percabangan. Ada nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Oke, Mas Rizal ya. Baik. Oke, silakan tanya apa? Oke, oh begitu. Oke. Jadi contoh lain dari penerapan struktur kontrol percabangan, tadi kan yang pertama kita sudah mengambil contoh yang Facebook, ya kan? Kalau sekarang saya kasih contoh yang lain. Mas Rizal itu pernah ke restoran ya? Oke, di restoran itu kan pasti ada menu-menu. Ya, menu-menu itu adalah bentuk percabangan. Jadi misalkan Mas Rizal ke restoran, kemudian pengen makan ayam nih, nah tinggal berarti milih menu yang ada paket ayamnya gitu. Jadi menu-menu itu adalah kondisinya, tergantung nanti Mas Rizal milih yang mana, itu adalah kondisinya. Berarti kalau di restoran itu lebih banyak kondisinya, jadi otomatis masuk ke bisa if else if, bisa ke switch case gitu ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak ada? Oke. Baik anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman materi kalian kali ini, dan sebagai bahan evaluasi juga, silakan nanti kalian membuat kelompok. Jadi kelompok yang terdiri dari 4 anak. Nah, 4 anak itu kalian buat grup WhatsApp. Nah, untuk apa? Untuk mendiskusikan. Jadi diskusinya nanti sudah saya share di sini, ada tugas kelompok. Nah, nanti kalian diskusi, kemudian kalian nanti upload kembali LKPD-nya. Nah, ini tugas diskusinya. Kerjakan tugas kelompok yang saya lampirkan di sini. Diskusikan dengan teman-teman melalui grup WA, WhatsApp masing-masing, dan kumpulan di sini lagi setelah selesai mengerjakan. Begitu ya. Ini karena kita recon sesi yang pertama, jadi setelah ini silakan kalian bisa download materinya, kemudian download LKPD-nya. Nah, setelah itu kalian bentuk grup WA-nya yang terdiri dari 4 orang. Nah, untuk grupnya, untuk kelompoknya, dilihat dari ini aja, dari absen ya. Jadi misal absen 1 sampai absen 4, nanti silakan kalian berarti kelompok 1. Kemudian absen 5 sampai absen 8 berarti berarti kelompok 2. Begitu seterusnya ya anak-anak, paham ya? Oke, ini saya jelaskan sendiri, saya jelaskan sedikit untuk pekerjaan kalian. Jadi nanti silakan LKPD ini kalian lengkapi nama kelompoknya, misalkan di sini namanya siapa aja, ditulis sesuai absen. Nah, saya jelaskan untuk di sini nama matanya. Kalian nanti mengamati suatu program struktur kontrol percabangan. Nah, di sini sudah ada kodenya. Nah, nanti kalian kerjakan pertanyaan yang ada di sini. Kayak misalkan bagaimana outputnya, kemudian variabel apa saja, variabel tipe apa aja yang dipakai, kemudian analisis programnya, identifikasi jenis struktur apa yang dipakai, kemudian ketika angkanya dikali dengan 50 dan 60, kemudian program tersebut dijalankan. Outputnya itu apa? Nah, di sini sudah saya kasih lembar kerjanya, tinggal kalian tulis jawabannya di sini, kemudian nanti kalian akan masuk, akan unggah lagi. Nah, unggahnya itu sebelum jam 11 ya. Jadi sebelum Vicon kedua, nanti kita akan sebelum Vicon kedua atau jam 11 kalian harus sudah menguploadnya, gitu ya. Oke, sudah jelas ya untuk tugasnya.
Oke, jika sudah jelas, maka nanti kita akan ketemu jam 11 untuk weekend sesi kedua. Nah, nanti silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Begitu ya anak-anak? Oke, silakan ini saya tutup dulu untuk weekend sesi yang pertama. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah diskusi anak-anak, jadi sudah saya rekam. Jadi mereka membentuk grup WA yang terdiri dari 4 orang. Menjalani. Oke, langsung saya masuk ke figur yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah banyak yang join lagi ya di Vicon sesi yang kedua ini. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai belum ya anak-anak? Saya lihat di Microsoft Teams ini sudah banyak yang mengumpulkan. Baik, untuk presentasi saya acak aja ya anak-anak. Jadi untuk yang presentasi hari ini silakan kelompok berapa ya? Kelompok 4. Gimana? Kelompok 4 siap ya? Oke, siap. Salah satu silakan mempresentasikan untuk hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 4 mempresentasikan. Oke. Ini kelompok 4 sedang mempresentasikan. Oke, bagaimana anak-anak presentasi dari kelompok 4? Apa ada yang ditanyakan atau mau ditanggapi? Oh, ada. Silakan. Siapa yang mau menanggapi? Oh, Mbak Rizky. Silakan. Gimana? Oke. Oh ya, jadi menurut kelompoknya Mbak Rizky ini jawaban nomor 4 untuk kelompok 4 ini masih kurang tepat atau sedikit salah. Kenapa ya kira-kira? Coba saya tampilkan dulu ya. Kebetulan tadi sudah saya download hasil kalian, jadi saya tampilkan untuk hasilnya. Coba kita ini ya bersama-sama untuk mengoreksi. Oke. Oke, nomor 4. Ketika angka pada grade diganti 50 dan 60, kemudian program tersebut dijalankan, apa output yang dihasilkan? Nah, jika angka pada grade diganti 50, maka program akan menampilkan tulisan sorry you failed. Nah, jika angka pada grade diganti 60, maka program akan menampilkan tulisan sorry you failed. Ya, ini salah ya. Oh ya benar, jadi Rizky benar ini. Masih kurang tepat ini. Harusnya bukan sorry you failed, tapi kita lihat programnya. Hasilnya adalah, nah, congratulations, you passed. Kenapa ini? Nah, karena angka 60 ini masih ikut pada kondisi benar, karena di sini ada operator sama dengan. Ingat ya, kan kemarin kita baru belajar operator aritmatika, ya kan? Kalau ada sama dengannya, berarti dia ikut kondisi benar. Otomatis hasilnya adalah congratulations, you passed, bukan sorry you failed. Gitu ya anak-anak? Oke, gitu ya kelompok 4. Jadi sudah jelas tadi yang ditanggapi oleh Mbak Rizky. Jadi memang benar kita harus hati-hati dalam menganalisis suatu program ya. Jadi kita harus teliti. Salah sedikit program pasti tidak akan jalan. Nah, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak untuk presentasinya? Oke, kalau sudah ada banyak anak, setelah saya perhatikan presentasi kalian hari ini, sepertinya kalian sudah pada paham semua dengan materi struktur kontrol percabangan. Namun sebelumnya saya ingin satu orang untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Kira-kira kesimpulan materi hari ini apa ya? Oke, ada yang mau menjawab? Oke, silakan Dini, gimana kesimpulannya? Oke, ya. Jadi benar sekali kesimpulan dari Mas Denny, teman kalian sudah bisa menyimpulkan dan saya kira juga kalian sudah paham semuanya. Jadi struktur kontrol percabangan itu adalah struktur kontrol yang memilih suatu kondisi. Jadi akan menjalankan suatu proses sesuai dengan kondisinya. Kemudian kita juga harus bisa mengetahui atau mengidentifikasi ini termasuk struktur kontrol yang mana.
ikut percabangan yang mana, sehingga ketika kita membuat suatu program itu akan lebih mudah, gitu ya. Oke, saya kira sudah pada paham. Untuk menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Biasa ya, ketua kelas silakan memimpin doanya. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Selalu jaga kesehatan anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak, mohon ditanggapi. Oh ya, terima kasih banyak Bu. Ya, Pak Sar, mohon izin Pak, saya dulu Pak Di. Ya. Oke Bu, ini sudah bagus Bu ya, anunya apa namanya, mulai dari awal pembukaan, kemudian proses, kemudian terakhir adalah penutup dari pembelajaran. Ibu aslinya mana Bu? Saya asli Tegal Pak. Oh Tegal Bu ya, Tegal. Jawa Tengah. Iya. Baik Bu. Cuman dalam presentasi tadi, kenapa tidak langsung dipraktekkan Bu itu dari program komputer itu? Kenapa di-PowerPoint-kan? Iya, soalnya gini Pak, sebenarnya kan ini jadi 2 pertemuan. Untuk yang pertama ini saya fokuskan ke teorinya dulu, jadi pertemuan selanjutnya itu sudah ke praktek gitu Pak. Ya. Oke. Terus ininya Bu, model yang digunakan? Karena saya belum lihat RPP-nya. Oh iya, saya menggunakan metodenya itu PBL Pak, Problem Based Learning. Karena kan tadi anak ya suruh menganalisis suatu kasus gitu kan Pak. Oke, siap. Baik. Terus yang terakhir Bu, untuk penilaian dievaluasi kan ada komponen penilaian sikap, kemudian keterampilan dan kognitif. Ya. Kemudian bagaimana caranya kira-kira Ibu dalam kondisi daring ini melaksanakan itu penilaian sikapnya Bu? Kalau saya sendiri kebetulan di RPP juga sudah ada Pak, jadi rubriknya juga sudah ada. Mungkin yang pertama dari kedisiplinan siswa itu mereka udah on time, entah itu di Zoom atau di Microsoft Teams. Kebetulan saya menggunakan Microsoft Teams Pak di sekolah. Nah itu dari kedisiplinan itu. Kemudian yang kedua dari kesopanan saat mereka entah itu presentasi atau menjawab pertanyaan. Kemudian selain itu juga dari segi ya tadi sopan santun, intinya itu sama dari pengumpulan tugas juga dinilai dari situ Pak sikapnya. Oke, siap Bu. Saya kira cukup Bu. Dari saya Pak cukup. Baik Pak. Pak Sahar bagaimana? Tadi Ibu itu yang dimaksud dengan problem based learning itu yang mana Bu? Saya berarti itu kan problem itu kan berarti masalah ya Pak. Karena di situ saya anak tak suruh di LKPD-nya itu mengamati suatu masalah pada program Pak. Jadi, nah di situ kelihatannya mengidentifikasi atau analisisnya programnya itu sudah benar atau belum, atau outputnya itu bagaimana di situnya Pak. Kenapa Ibu? Untuk problem based learning-nya itu saya lihat dari LKPD-nya Pak. Jadi mereka kan saya suruh untuk diskusi suatu program. Nah di program itu kan nanti mereka analisis kira-kira keluarnya apa, ada masalah atau enggak kayak gitu. Jadi di situnya Pak. Kalau ternyata di LKPD-nya tidak ada masalah, jadi gimana itu Bu? Mereka tidak menemukan masalah. Jadi lebih ke ini sih Pak, apa ya, menganalisis hasilnya. Nah, kebanyakan mereka kan kadang untuk program kurang teliti ya Pak, antara operator sama dengan atau lebih dari sama dengan, kayak gitu Pak. Jadi dari situnya. Iya. Jadi ada begini Bu ya, problem based learning itu artinya siswa diberikan problem, masalah ya. Iya Pak. Siswa itu mendapat permasalahan. Masalahnya, kalau kita sendiri yang menyuruh mereka mencari masalah, terkadang tidak ketemu. Kalaupun ketemu, masalah yang mereka apalagi anggap masalah itu barangkali bukan sesuatu yang bukan masalah sebenarnya. Ya. Iya Pak. Itu. Jadi
Makanya selalu saya tanya biasa ya, semua siswa atau siapa itu, kalau umpamanya siswa tidak menemukan masalah gimana? Berarti skenario model yang ini tidak jalan. Oleh karena itu, ibu sendiri sebenarnya mempersiapkan masalah. Itulah yang namanya problem based learning. Jadi ibu membuatkan, dan kalau permasalahan itu ibu yang membuat, tentu membutuhkan namanya high order thinking skill. Ya, Karena masalah yang ibu bikin itu, yang ibu buat itu pasti masalah yang berat untuk diselesaikan. Gitu ya. ya Pak, izin menjawab sebentar ya Pak. Jadi kalau siswa sendiri yang disuruh membuat, silakan Ibu. Ya, jadi kalau untuk yang seperti yang tadi saya bilang, jadi untuk pertemuan yang ini memang lebih ke teori dulu Pak. Nanti untuk pertemuan selanjutnya itu sudah ke ranah mereka itu membuat. Jadi saya suruh ada suatu studi kasus, jadi nanti mereka membuatnya gitu Pak, membuat programnya begitu. Jadi untuk pertemuan hari ini memang saya lebih ke menganalisis dulu begitu. Oke. Okay. Tapi di pendekatan ibu, di model ibu itu sudah dicantumkan modelnya problem based learning gitu. Di RPP-nya untuk hari ini itu sudah itu. Berarti baiknya bagaimana Pak? Ya kalau ya gitu tadi tidak apa-apa problem based learning, tapi kelihatan bahwa ya saya sih tidak terlalu percaya kalau siswa bisa membuat masalah yang betul-betul masalah. Gitu. Iya Pak. Berapa pertemuan materinya, Bu? Dalam? Berapa pertemuan materinya ini? 2. Oh, 2 pertemuan. 2 kali pertemuan, Ibu ya? Sudah. Atau masih ada yang... Itu Bu ya? Iya, terima kasih Pak atas... Iya, siap. Berarti enggak sharing, kami sharing aja masalah pembelajaran. Ini perlu saya edit lagi nggak ya Pak? Maksudnya masalahnya saya beratkan lagi di bagian LKPD-nya. Ya Pak. Nanti ketemu lagi di PPL umpamanya gitu. Iya. Nanti di PPL aja ya Pak. Jadi persiapkan Ibu, persiapkan aja masalah sebenarnya. Siap. Kalau yang problem based learning, atau memang kalau Ibu perkirakan bahwa masalah yang diangkat oleh anak-anak ini sebenarnya bukan masalah gitu. Kan ada tuh masalah yang bukan masalah. Iya gitu. benar. Baik, terima kasih. Yang penting jangan pegadaian Pasar. Oke, saya kira Ibu ya. Siap. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Ya.